Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian 4 warga negara Spanyol yang hilang akibat tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dari mana? Dari mana? Dan pemirsa, proses pencarian ini melibatkan para penyelam profesional serta menyisir area bawah laut dengan radius hingga 5 mil dari titik lokasi tenggelamnya kapal. Selain penyelaman, pencarian juga dilakukan melalui patroli laut. Kondisi arus laut dan jarak pandang di bawah air menjadi tantangan utama, namun tim SAR tetap melanjutkan operasi secara intensif dengan mengutamakan keselamatan personelnya. Kemarin sudah melakukan survei lokasi untuk melakukan penyelaman, tapi sampai di titik koordinat yang disampaikan oleh kapten bahwa arus di daerah tersebut masih kencang sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyelaman. Rencananya berdasarkan aplikasi itu arusnya akan reda di jam 11.30. Jadi rencananya hari ini kita akan melakukan survei, terus kalau arusnya memungkinkan kita akan melakukan penyelaman. Dan pemirsa, proses pencarian turis asing yang tenggelam ini telah dilakukan sejak hari pertama informasi hilangnya 4 WNA asal Spanyol. Di hari pertama, petugas melakukan penyisiran di perairan sekitar lokasi tenggelamnya kapal dengan radius kurang dari 1 mil laut. Dan area lokasi pencarian diperluas di hari kedua pencarian, baik di area permukaan maupun di bawah air, dengan melibatkan sekitar 40 personel dari berbagai unsur. Basarnas Maumere mengirim kapal KN SAR Punta Dewa bersama dengan 27 tim penyelamat dan tenaga pendukungnya ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk membantu mencari 4 warga negara Spanyol yang tenggelam ini. Dan pemirsa, rencananya kapal KN SAR Punta Dewa ini akan tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 20.30 WITA. Di hari ketiga, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 4 WNA Spanyol, korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di perairan Labuan Bajo pada Jumat lalu. Tim SAR gabungan melaksanakan penyisiran kembali di perairan Pulau Padar dengan meluas area pencarian dari lokasi kejadian. Sementara itu, pihak kedutaan Spanyol mengapresiasi sinergi Polda NTT dan tim gabungan dalam mencari korban KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Apresiasi dari kedutaan Spanyol ini, pemirsa, menjadi penyemangat para personel yang terlibat dalam upaya pencarian ini. Operasi pencarian ini adalah misi kemanusiaan yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, serta tetap mengedepankan keselamatan seluruh personel di lapangan. Upaya pencarian terhadap korban hilang ini terus dilakukan oleh tim gabungan maritim Labuan Bajo dengan melibatkan Ditpol Airut Polda NTT, Basarnas, TNI Angkatan Laut, KSOP, Polair, Mabes Polri, serta komunitas penyelam profesional dengan menyesuaikan metode pencarian terhadap kondisi cuaca dan arus laut. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Heri Novika Chandra menyampaikan 2 WNA asal Spanyol yang berhasil diselamatkan dalam kondisi selamat dan telah mendapatkan penanganan serta pendampingan.
Tugasnya apa? Hah? Dan pemirsa, hari ketiga pasca insiden tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah, warga negara Spanyol yang menjadi korban hilang masih dalam pencarian. Untuk mengetahui perkembangan proses terkini pencarian, kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Maumere, ada Bapak Fatur Rahman. Assalamualaikum Pak Fatur Rahman. Waalaikumsalam Bapak Alkaf. Iya, Pak, bisa diutarakan seperti apa update terkini pencarian 4 WNA yang hilang? Apakah sudah ada tanda-tanda atau sudah ditemukan bahkan dari 4 hilang ini? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan update terkini pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap 4 warga negara asing yang masih dalam pencarian. Tim gabungan kembali melaksanakan pencarian pada pukul 06.30. Selanjutnya tim kembali melaksanakan penyelaman dan juga melaksanakan snorkeling di seputaran wilayah yang diprediksi awal kejadian kapal itu karam. Penyelaman dilaksanakan dengan 2 sorti. Sorti pertama dengan 6 penyelam, setelah itu di sorti kedua dengan 5 penyelam. Di mana hasil kedua sorti tersebut, hasil sampai hari ini dilaporkan, sampai jam segini dilaporkan hasil masih nihil. Iya, Pak Fatur Rahman, apakah ada barang-barang milik korban yang sempat ditemukan oleh tim SAR? Baik, ada barang yang diketemukan, 1 buah lap jaket diketemukan kurang lebih sekitar 1,61 nautical mile dari barang yang lain diketemukan. Jadi saat kapal tenggelam ini, para penumpang yang ada di kapal sebelum akhirnya tenggelam dan beberapa yang banyak yang ditemukan juga, semuanya sudah memakai life vest ya Pak ya? Karena kita melihat pada saat di posisi yang 4 orang ini dari laporan dari Nakoda itu masih berada di dalam kamar. Oke. Baik. Mbak, apakah ada anggota keluarga Fernando Martin ini yang juga selamat? Dari 2 wisatawan tersebut, 1 anaknya yang selamat, istri dan anaknya. Jadi ada 2 ya, istri dan anak Fernando yang dilaporkan selamat. Pak Fatur Rahman, terkait dengan fokus dari pencarian di hari ini, yang jelas radius pencarian apakah ini lebih diperluas dan apa saja kendala yang menjadi hambatan dari proses pencarian ini? Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan radius, memang kita akan perluas radius pencarian terhadap 4 wisatawan yang belum diketemukan, dan pencarian akan kita laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat terkait dengan mekanisme pencarian dan pertolongan yang akan kita laksanakan, baik itu nantinya andai kata akan kita laksanakan berupa penyelaman maupun snorkeling. Untuk kendala di situ kita melihat adalah cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah terjadi. Jadi cuacanya sangat ekstrim hingga sewaktu-waktu bisa saja berubah dari kondusif cerah hingga langsung mungkin ada badai dan hujan lebat semacam itu Pak? Siap. Ya, apa saja strategi khusus untuk menghadapi cuaca semacam ini? Strategi kita yang laksanakan pada saat pencarian, kita tetap melaksanakan pencarian. Jika cuaca tidak memungkinkan, kita akan berlindung ke pulau terdekat, dan kondisi kembali normal, kondisi cuaca sudah mulai membaik, kita akan kembali melaksanakan pencarian. Hingga kita dapat dilaporkan sampai dengan 17.30 tim masih melaksanakan pencarian. Iya, dan ini melibatkan beragam pihak, juga penyelam-penyelam profesional, Pak Fatur Rahman. Apakah juga menggunakan teknologi khusus seperti kapal termal atau mungkin sonar semacam itu? Ya, direncanakan kita akan menggunakan engine sonar di kayak kapal KM SAR Punta Dewa. Kita gerakan menuju ke lokasi untuk mempermudah dan melaksanakan pencarian, termasuk drone thermal pun akan kita terbangkan untuk memperluas coverage area pencarian yang kita laksanakan. Iya, drone thermal dan KM Punta Dewa ini kapan diefektifkan Pak untuk pencarian?
Untuk KM Punta Dewas lagi perjalanan menuju ke lokasi kurang lebih pukul 20.30 tiba di Labuan Bajo, demikian. Malam ini ya Pak ya? Ya, malam ini tiba. Sampai kapan pencarian ini akan terus dilakukan Pak? Pencarian sesuai dengan SOP atau sesuai dengan undang-undang terkait dengan pencarian dilaksanakan 7 hari. Jika 7 hari tidak diketemukan, kita akan melaksanakan perpanjangan dan berkoordinasi dengan pihak keluarga. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fatur Rahman, Kepala Kantor SAR Maumere telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.